Selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam hangat dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Sebelum memulai setumpuk aktivitas di pagi hari ini, mari membuka hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 17 ayat 15-16. Demikian firman tertulis. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Saudara, jika kita dalam kondisi tidak berdaya, lalu kita kedatangan seseorang yang menawarkan pertolongan tulus. Dan dari pertolongan itu kemudian kita benar-benar bangkit dari ketidakberdayaan. Yang menjadi pertanyaannya, setelah kita benar-benar bangkit, apa yang pertama kita lakukan? Apakah kita berterima kasih atau kita diam dan berlalu begitu saja? Saudara, barangkali kita sepakat untuk menjawab pertanyaan di atas, bahwa hanya sekelompok orang yang mintanya disuapi selalu, yang tega pergi tanpa balik berucap terima kasih. Kata terima kasih memang tidak mudah ketika seseorang belum terbiasa dan belum memiliki kesadaran diri yang utuh. Sebab dalam sebuah ucapan terima kasih yang tulus, seseorang menyadari diri bahwa dia berada dalam titik kerapuhan diri dan telah ditopang oleh kelebihan dari pihak lain. Dan untuk sampai pada kesadaran itu perlu pendidikan dan pembiasaan diri. Oleh karena itu, berucap terima kasih merupakan pendidikan etika yang tidak boleh diabaikan dalam keluarga. Hal ini penting karena kebiasaan berucap terima kasih akan diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Jadi sungguh menjadi keprihatinan bagi kita jika ada seseorang yang sudah ditolong namun tidak mampu berterima kasih. Saudara yang terkasih, sesungguhnya firman Tuhan hari ini telah menampar kerohanian kita. Tercatat dalam kitab Lukas 10 orang kusta disembuhkan oleh Yesus, tetapi hanya satu orang yang mampu berterima kasih, yaitu orang Samaria. Sebagaimana kita tahu adalah bahwa orang Samaria adalah kelompok orang yang sering disepelekan, direndahkan oleh kelompok orang yang menganggap diri lebih benar, dan aksi mereka selalu dibungkus dengan jubah keagamaan. Tetapi dalam kenyataannya, mereka ini justru tidak memiliki etika yang tidak berpadanan dengan jubah yang dipakai. Justru etika berterima kasih datang dari Samaria dan memberikan teladan melalui perbuatan melebihi mereka yang menganggap diri sendiri lebih layak dalam banyak hal. Saudara, tentunya ini juga mengundang pertanyaan, di manakah 9 orang lain yang telah disembuhkan? Apakah mereka begitu cepat melupakan bahwa mereka sembuh bukan karena kemampuan mereka sendiri, tetapi karena Tuhan? Dan ini menjadi refleksi bagi kita, di mana kita juga adalah kelompok orang-orang yang telah menikmati keselamatan dari Tuhan. Adakah kita sebagai penikmat keselamatan dari Allah balik bersyukur atau pergi begitu saja? Adakah kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang tidak berdaya ketika Allah menyelamatkan kita? Saudara, kita mesti sadar sesungguhnya bahwa hidup ini ditopang oleh mukjizat dan anugerah Allah yang tidak terkira banyaknya. Iya, hidup ini bukan hanya setumpuk rutinitas saja, tetapi setumpuk mukjizat anugerah Allah yang harusnya
membuat kita bersyukur. Dan jika kita menghayati itu, sudah pasti yang kita lakukan adalah berterima kasih dan mengucap syukur dengan tulus di hadapan Allah. Saudara yang terkasih, untuk menghadirkan rasa syukur dalam hidup ini, ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan, bahwa hidup yang kita hidupi sekarang ini adalah milik Allah dan dipelihara olehnya. Sudah sepatutnya dalam setiap desah nafas yang terjadi, kita harusnya mengucap syukur. Sebab ucapan syukur yang kita berikan kepada Tuhan adalah bagian dari penghayatan iman yang mengakui bahwa Allah terus bekerja, mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Tuhan kiranya memberkati kita hari ini dan sepanjang hari berikutnya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas kehidupan dengan setumpuk anugerah yang telah menopang dan menyertai kami. Terima kasih untuk setiap kenikmatan yang melampaui segala kegetiran hidup. Kami tahu bahwa setiap hal Tuhan izinkan terjadi merupakan bagian yang memperkuat hidup kami dan Engkau arahkan untuk kebaikan. Ajar kami ya Bapa untuk menghayati semuanya itu sebagai pemberian Allah, dan ajar kami untuk terus mengucap syukur dengan tulus. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon dengan sungguh. Amin.